Oke, itu hotspotnya di tempat saya aja. Misalnya kadang nggak usah pakai hotspot, cuma pakai komputer. Coba sih. Udah nih Pak. Udah. Oh iya. Bapaknya belum datang nih. Bapaknya belum datang. Itu itu salah satu jemaah kita yang Pak Agus yang ini ya. Jadi, nanti kita akan sambil tidur akan sampai. Namanya Pak Agus Wisnu. Agus Wisnu. Ya, kita mulai aja sambil jalan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin. Oh, belum di-share. Para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, dan sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, kita masih melanjutkan daripada tema fikih kita yang terakhir, hadis tentang air liur anjing, bahwa air liur anjing adalah merupakan sesuatu yang najis yang pensuciannya mensucikannya itu wajib dengan 7 kali dicuci, sekalinya dengan tanah yang suci, 6 kalinya dengan air yang suci juga. Nah, untuk hadis selanjutnya, sahabatnya Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul bersabda, fil hirrati, menjelaskan masalah kucing. Nah, ini ada beberapa poinnya nanti yang akan kita bahas. Kucing itu seperti apa? Kata Nabi SAW, innaha laysat binajasin. Kucing itu tidak najis. Air liurnya maksudnya tuh. Jadi kalau kalau ada gelas isi air, dia minum di situ, dia jilat-jilat. Itu kalau bapak ibu mau minum juga nggak apa-apa. Kalau mau, gitu, ya. Itu tidak najis. Innama hiya manyattawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu adalah binatang yang biasa tawaf. Apa arti tawaf? Keliling-keliling. Ya, pokoknya kayak kucing liar itu kan, ya keliling sana, keliling sini, diusir dari depan, lewat loteng lah, lewat ini itu. Baik, ini diantaranya pelajaran hadis yang pertama, pelajaran hadis tentang kucing. Satu, Nabi SAW menghukumi kucing itu tidak najis. Kucing air liurnya, ya, kucing air liurnya tidak najis. Aduh, suara saya habis. Sebentar ya Bapak Ibu. Jadi
Kalau ada kucing dia makan ikan, ya dia makan apa itu ikan sepotong, kebetulan Anda juga mau makan ikannya itu, nggak apa-apa, joinan aja. Jadi tidak najis dia seperti anjing. Yang kedua, dalam madhab Imam Syafi'i, kucing boleh diperjualbelikan asal kucing yang ada manfaat. Madhab Imam Syafi'i, kucing boleh, kucing rumahan, bukan kucing liar. Kucing rumahan boleh dijual belikan. Kucing liar tidak boleh dijual belikan. Nah, kucing rumah itu ada manfaatnya. Manfaatnya akrab sama kita, nggak nyakar, nggak ini itu, ya. Dan kalau kucing rumahan, contohnya saya deh, kucing rumahan saya itu, kalau malam hari kita lepas aja di dari kandangnya, dia akan menjaga rumah dari tikus. Ya, beda sama kucing liar. Kalau kucing liar mah nggak akrab. Ya, kita gendong aja dicakar kita mau. Gitu. Makanya dengan fatwa ini, saya pelihara kucing, artinya boleh diperjualbelikan. Saya beli itu kucing. Bahkan saya punya kucing yang mahal-mahal ibu. Bapak. Saya punya kucing di rumah, ada kucing British yang harganya kalau bisa di atas 20 juta gitu. Ya, karena hmm, karena saya senang keluarga anak-anak senang sama kucing gitu. Kita banyak dulu ada Maine Coon, ada Angora, ada Ragdoll, ada British yang paling kasta tertinggi itu British yang short hair boleh jadinya. Jadi saya punya kucing juga, punya kucing gitu. Emang kenapa Bu? Kenapa anaknya? Anaknya kenapa? Minta yang yang booking udah banyak Bu karena British ya. Karena British mahal dia. Biaya adopsinya aja di atas 15 juta kalau umur 4 bulan. Kalau udah dewasa bisa 20 30. Yang keempat, kotoran kucing najis. Kotorannya najis. Termasuk apa? Fesisnya, pupnya, ataupun air kencingnya itu najis. Tidak boleh dikonsumsi. Kalau di Manado, di pasar apa namanya? Ah, lupa saya. Ah, pasar apa namanya yang terkenal tuh yang viral? Kan ada dijual kucing, anjing, ular kobra, ular piton, tikus dimakan semua sama mereka. Apa namanya? Ah, lupa deh. Ya, kalau kita enggak, kucing tidak boleh. Yang keenam, bila bulu kucing yang sudah terlepas, Imam Syafi'i menghukumi najis. Bulu kucing yang terlepas dari badannya, maka najis. Jadi, kalau kita habis gendong kucing, mau sholat, diapain dulu tuh bulunya?
Kecuali tinggal satu dua dia dimaaf kalau satu dua. Tapi kalau jumlahnya banyak itu najis ya. Bisa tidak sah sholatnya. Jadi kalau mau sholat nggak usah pegang-pegang kucing. Ya. Karena kucing rumahnya itu apa nice banget gitu. Ya, bisa dibawa di sini, digendong. Dia tidak nyakar sama sekali. Baik, ini daripada eh, hadis tentang kucing yang sedang kita bahas. Hadis selanjutnya, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dari sahabat Anas bin Malik, ini masalah yang lain. Ja'a A'rabiyun, datanglah seorang Arab Badui. Fabala fi ta'ifatil masjid, maka dia kencing di pojokan masjid. Masjid Nabawi ini, orang Arab Badui, non-education people, orang yang masih ignorant, orang yang apa sih, apa? Orang pedalaman, lugu, ya. Dia datang ke Madinah. Madinah kan kota, tuh. Udah gitu masuk masjid, dia kencing di pojokan masjid. Fajazarahun nas, maka para sahabat yang melihatnya memarahi orang itu. Ya, dimarahin tuh oleh para sahabat. Fanahahumun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW melarangnya, jangan dimarahin, biarin aja. Falamma qada baulahu, maka tatkala ia sudah menyelesaikan dari buang air kecilnya, amaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasul perintahkan bidanubin bin ma, untuk diambilkan air seember, segini air seember, fa'uhriqu alaih, kemudian dituangkan air seember itu ke air kencingnya tadi. Kenapa? Karena menjadi suci lantai Masjid Nabawi dengan air seember. Kan lantai Masjid Nabawi baru berupa pasir dan tanah. Jadi siram aja air seember, nanti dibiarkan, dia udah mengering, itu jadi suci sendiri. Caranya begitu. Kalau dia apanya kencingnya di mana di medianya media tanah dan pasir. Masjid Nabawi jangan disangka seperti sekarang ya. Ada keramiknya, ada apa? Karpetnya bukan. Masih apa berupa sangat sederhana, berupa tanah pasir. Jadi para sahabat kalau sujud itu sininya berpasir gitu ya. Baik. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Kita bahas yang pertama, penjelasan hadis seorang sahabat kencing di masjid. Yang pertama, membersihkan najis yang medianya, membersihkan najis kencing yang medianya pasir dan tanah, atau sucinya yang medianya pasir dan tanah, maka cukup menuangkan seember air. Gitu, ambil air, sebor aja, disebor, di apa, disiram, udah biarin nanti dia akan mengering, masuk ke dalam tanah dan suci itu sudah. Makanya pas saya ke Masjid Nabawi itu saya tanya para petugasnya di sana, para para imamnya, para syekhnya itu. Eh, ini kan ada hadis begini. Kamu tahu nggak wilayah mana yang dikencingin oleh sahabat itu? Gitu. Tapi rata-rata, oh, di mana ya kita nggak tahu. Gitu. Padahal di situ kejadian.
Kan Masjid Nabawi bukan kayak sekarang, Ibu, yang panjangnya 1 kilometer. Masjid Nabawi itu sekitar 40 meter kali 40 meter. Masjid awalnya itu segitu, 40 meter kali 40. Tidak terlalu lebar. Ya, nah, jadi di sekitar itulah di pojokan mungkin tuh area sahabat itu buang air kecil. Baik, sucinya najis kencing yang medianya pasir dan tanah, maka cukup menuangkan seember air. Yang kedua, sahabat yang kencing ini adalah orang yang tidak paham hukum masjid. Ya, sahabat yang kencing adalah orang yang tidak paham hukum masjid dan orang Arab Badui, orang Arab pedalaman, orang Arab Badui, orang Arab Badui, Badui itu. Yang ketiga, bila medianya Pak terang apa sih sebutannya ini? Ah, ubin. Bila medianya ubin ataupun karpet, maka cara membersihkannya disiram disiram sekali, dilap sekali sampai 3 kali. Caranya gimana nulisnya itu? Cara membersihkannya disiram dan dikeringkan sampai 3 kali. Dengan dengan perkiraan baunya sudah tidak ada. Seperti ada jamaah bawa anak kecil, lupa pakai pempes. Anaknya umur 2 tahun diajak sholat. Dia kencing di situ. Nah, itu cara mensucikannya, disiram air, dikeringkan sampai 3 kali. Siram air, keringkan, siram air, keringkan. Lalu cium. Kalau masih ada baunya, siram lagi seperti itu, bersihkan. Ya, sampai 3 kali. Ya, sama. Nggak usah. Kalau di karpet, siram, bersihkan pakai lapnya itu kan. Kemudian lapnya dicuci dengan air mengalir jadi suci lagi. Siram yang kedua, terus dikeringkan lagi. Maksudnya bukan dikeringkan sampai kering, ini itu aja di peras-peras airnya. Lalu kain pelnya dicuci lagi yang bersih, siram lagi pakai air yang baru sampai 3 kali. Udah gitu cium. Oh, udah nggak ada baunya sudah. Tapi kalau masih ada, terus begitu sampai hilang baunya. Jadi kalau karpet di sini dikencingin, wah, ini ditarik nih, semuanya dicuci. Dari sini ke sana dicuci. Nggak usah. Cukup apa yang kena apa? Yang kena kencingnya sampai hilang. Hilang baunya. Yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabat untuk memarahi
orang Arab Badui ini. Karena dia tidak mengetahui. Yang keempat, di sini termasuk akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam setiap keadaan yang sangat apa itu, akhlak Nabi yang mulia gitu ya. Akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dalam setiap keadaan. Artinya beliau tidak marah-marah, tenang. Nanti setelah kencing selesai, kan orang kalau kencing disuruh berhenti enak nggak? Nggak enak kan? Makanya kata Nabi biar sampai kencing selesai, nanti baru kita ajarkan. Itu akhlak Nabi. Nah, kemudian hadis selanjutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Uhillat lana maitatan wa daman." Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Ya, dua bangkai dan dua darah. Fa'ammal maitatani, adapun dua bangkai yang dihalalkan, fal jaradu wal hud, yaitu belalang dan ikan. Maksudnya apa ya bangkai itu dihalalkan? Tidak usah disembelih. Ikan sebesar apapun dibiarkan saja sampai mati, itu namanya bangkai. Ibu, ibu beli ikan tongkol, ikan bandeng, itu bangkai, tapi masih apa? Fresh, kan gitu. Itu halal. Beda sama kemarin kita berkurban kambing, kambingnya mati, terjerat, bukan disembelih, itu namanya bangkai. Sekalipun dagingnya masih fresh, kalau kita apa potong-potong, haram apa halal? Itu bangkai namanya. Tapi kalau ikan dengan dan apa dan belalang itu bangkainya halal. Kita dapat ikan mancing nih, ikan mujair katakanlah. Kita taruh darat, 5 menit mati, itu bangkai, tapi halal. Beda sama kambing yang tadi terjerat, padahal masih fresh. Kalau kita kulitin, kita potong-potong kecil, dimasak, niscaya orang pun nggak nyangka kalau itu bangkai, karena masih apa? Masih fresh, masih segar. Tapi hukumnya tidak boleh, ya, haram. Begitu. Wa ammad daman, adapun dua darah, fatihal wal kabid, yaitu hati dan eh, semacam jeroan limfa gitu ya. Hati dan paru-paru gitu ya. Atau jeroan lah jenis jeroan. Tihal ini hati gitu ya. Hati itu halal berupa darah, ya kan? Darah membeku, ya. Dan juga kalau limfa apa sih limfa? Ya pokoknya jenis jeroan lah, ya. Hati dan limfa wal kabid. Baik. Nah, hadirin, pelajaran hadis ini yang pertama adalah ikan sebesar apapun tidak wajib disembelih. Kita dapat nih ikan tuna nih besar. Ayo pegangin, pegangin. Kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah, biarin aja mati sendiri. Bahkan kalau ikan tuna yang bluefin itu kan harganya satu Camry baru tuh. Tahu nggak Bapak Ibu? Ikan tuna yang besarnya seorang dewasa itu harganya ikan tuna bluefin
Harganya itu seperti satu mobil Camry terbaru. Bisa sampai 1 miliar harganya. Itu dijual di sushi, toko-toko restoran Jepang yang makanan mentah itu loh, pakai bumbunya. Jadi per gramnya aja itu bisa harganya sampai 300 sampai 500 ribu per gram. Saking mahalnya itu ikan. Ya, cuma ikan itu diimpor semuanya. Diekspor. Ya, kalau kita makannya cuma ikan teri ya. Paling ini kembung gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ikan kembung ternyata omega 3-nya lebih tinggi daripada ikan salmon. Hari ini ada orang kaya tuh anaknya dikasih ikan salmon. Padahal masih bagusan ikan kembung. Ya, asal jangan ikan sapu-sapu. Kalau ikan sapu-sapu banyak merkurinya tuh. Kena merkuri yang dari apa? Kali Ciliwung itu. Bahaya. Ya, ikan kembung bagus. Ikan kembung, ikan tongkol. Jadi, ikan sebesar apapun tidak wajib disembelih. Lalu kalau lele gimana Ustaz? Nah, lele ini saya sampai sekarang udah nggak berani makan lele bagi saya ya. Saya pribadi gitu ya. Lele bagus, termasuk bagus itu. Ya, saya nggak tega makan lelenya gitu. Gini, kalau ibu-ibu beli pecel lele, beli lelenya, lelenya masih hidup, kasih tahu sama abangnya. Biasanya itu lelenya diambil aja masih hidup, langsung dimasukin ke apinya itu, ke minyaknya. Jadi dia matinya dalam keadaan kena panas apa? Minyak. Itu berdosa. Jadi bagusnya tuh lelenya diapain? Diketok dulu. Udah. Dan eh, ada orang nggak mau makan lele, mohon maaf, karena dia makannya adalah apa? Kotoran. Ya itu kan zaman dulu, kalau sekarang mah enggak. Di peternakan-peternakan di Jawa Tengah, di mana gitu, ada orang punya peternakan lele sampai 1 hektar. Dan modern, bukan di tanah itu. Dia buat pakai apa? Apa sih namanya tuh? Plastik itu apa yang ini? Terpal, pakai terpal dibuat. Ada air ininya, makanannya pun pelet. Ya, memang sih untungnya tidak terlalu besar. Tetapi model pemeliharaan ikan lele udah begitu, bukan bukan ikan lele yang apa makannya dari kotoran manusia bukan. Tapi saya tidak makan lele, nggak tega makan. Ikan sebesar apapun tidak wajib disembelih. Ya. Yang kedua, belalang seperti ikan juga. Ya. Ada yang udah pernah makan belalang? Eh, Masaknya gimana, Mas? Digoreng, kering. Terus kotorannya dibuang nggak? Ada kotorannya nggak? Nggak ada kotorannya. Pokoknya udah dicuci, digoreng aja gitu. Rasanya apa? Gurih. Ada tuh, ada belalang yang segini gedenya tuh. Warnanya coklat. Itu juga dimakan. Yang kecil. Hmm, oke. Belalang seperti ikan juga. Yang ketiga, hati, limfa, paru-paru, apalagi paru-paru dijadikan cemilan tuh. Cemilan paru, wah enak banget. Dan itu menjadi cemilan saya itu. Karena saya kan saya kan berobat itu dengan perobatan makan protein saja, tidak boleh ada karbohidrat sedikit pun. Jadi cemilan saya itu gorengan paru sama kulit sapi, kerupuk kerupuk kulit itu. Jadi tidak boleh ada karbohidrat karena memang saya berobatnya untuk ginjal saya dan liver yang sempat parah.
Saya berobat dari Buniken, menantunya Pak Wakil Presiden almarhum Sudarmono. Jadi di perobatan beliau itu kita hanya mengkonsumsi daging merah. Setengah tahun saya makannya daging aja. Ya, kata orang kolesterol lah ini enggak, justru normal semuanya. Betul kata Nabi, makanlah daging dengan lemaknya, itu akan menjadi obat. Nah, itu yang dipakai sama Buniken. Ya, ada kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau dengar juga di TikTok itu banyak. Tulis aja Niken Sudarmono, nanti ada ceramah-ceramah beliau. Beliau praktisi kesehatan yang mengobati penyakit dengan medicine, function medicine. Beliau bukan dokter, tapi praktisi kesehatan. Dan banyak yang sembuh sudah. Termasuk ada yang kena penyakit parah itu seperti kanker, leukemia dan macam-macam. Itu perobatannya hanya dengan makan daging. Bisa juga dengan puasa 3 hari 3 malam. Jadi kalau ada yang kena kanker ibu-ibu, kayak kanker lupus, kayak apa gitu, autoimun, itu bagus banget ya, bagus banget berobat dengan beliau. Puasa nggak makan-makan, malamnya tetap puasa, sebab prinsipnya itu para dokter juga bertanya, para ahli dari ahli kedokteran, bahwa kalau ada orang kena kanker dan tubuhnya dilaparkan sampai 72 jam, nanti sel-sel yang baik memakan sel-sel kankernya. Prinsipnya begitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau melakukan diet kayak begitu, makan cuma daging merah saja untuk perobatan jantung, kanker dan macam-macam, harus datang ke beliau di Pondok Indah. Saya udah datang ke sana dan saya berobat dengan beliau gitu ya. Alhamdulillah, kreatinin, IGFR saya untuk ginjalnya sudah bagus gitu kan. Asam urat bagus, trigliserida pun normal, ya. Tensi darah pun bagus. Nah, tapi memang ditambahi dengan kita beli suplemen dari beliau. Jadi suplemennya itu nggak pakai obat ini. Ini perobatan kanker autoimun tanpa obat. Cuma makan daging sama suplemen. Suplemennya diantaranya glutathione, prebiotik, echinacea, NSC, vitamin D yang 10.000 IU, gitu ya. Kemudian eh, ada enzim apa begitu, ya. Ada juga MCT. Saya beli tiap bulan sampai sekarang masih 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 berhubungan dengan beliau. Dikirimin suplemen itu untuk eh, apa? Untuk antioksidan kita karena glutathione itu bagus banget. Nah, Bapak Ibu sekalian, di antaranya kayak begitu. Jadi hati, limpah, paru-paru. Makanya saya kalau ngemil itu ngemilnya dibelikan sama istri itu eh, kulit kerupuk kulit sapi sama gorengan apa? Kerupuk paru. Nah, lihat ibu-ibu. Nah, boleh juga apa itu yang belut belut kecil-kecil jadikan apa itu? Cemilan juga, goreng belut makanannya itu. Pokoknya semuanya serba serba non karbohidrat. Semuanya serba protein. Tapi sekarang udah enggak, sekarang udah boleh makan apa aja bebas gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu, cara kita untuk sehat, umur panjang itu tiga aja sih. Yang pertama, ibadah yang benar. Ini akan menghasilkan hati yang tenang. Yang kedua, makan yang teratur, makan yang baik. Yang ketiga, olah nah, hati, limfa, paru-paru, dan semua jeroan halal. Kalau orang Indonesia mah bukan cuma jeroan kan, torpedo juga dimakan kan. Pas lagi kurban itu di sate gitu kan. Termasuk kikil apa kikil? Kiki kakil. Kulit. Nah itu kan ada orang yang buat kerupuk kulit, apalagi eh, eh, ya kayak macam-macam kulit itu pun halal gitu ya. Biasanya kalau kulit sapi, kulit kerbau itu kan diapain dulu? Bulunya dikerok, dibakar gitu ya.
Kalau kita biasanya itu bakar pakai gas gitu. Nanti udah gitu baru deh dimasak, diolah. Bahkan enak. Ada yang bisa dijadikan kayak tunjang. Tunjang apa tunjang? Ya, seperti tunjang gitu ya. Itu halal maksudnya. Baik. Hadis selanjutnya, Nabi bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum." Apabila ada lalat masuk ke gelas minuman kalian. Minuman, lalat masuk. Ngeng, gitu ya. Kata Rasul, "Falyaghmizhu." Hendaklah dicelup dulu. Summa liyanzi'hu. Kemudian baru diangkat. Jadi kalau Bapak Ibu tetap mau minum, kata Rasul, celup dulu. Baru diangkat lalatnya. Sambil dinasehatin, hati-hati lain kali loh. Gitu. Kenapa? Kata Rasul, fa inna fi ahad janahaihi da'an, karena di salah satu sayap daripada lalat itu adalah racun. Wa fil akhir syifa, dan pada satu sayap yang lain adalah penawarnya. Jadi kalau lalatnya masuk, Anda langsung ambil tanpa dicelupkan, khawatirnya yang baru tenggelam itu adalah merupakan apa? Racunnya. Makanya kata Rasul, celupkan dulu biar dia racun dan penawar jadi satu, jadi normal. Baru dibuang, silakan minum kalau mau, ya. Tapi gimana Ustadz kalau alatnya lat hijau? Ya, konteksnya Nabi SAW berbicara bukan masalah lalat itu hijau atau di tempat sampah. Saya kan lama nih tinggal di Timur Tengah. Jadi kalau bulan Juli sama Agustus sekarang, Juli dan Agustus itu di sana lagi musim panas. Saya pernah tinggal di padang pasir yang panasnya di atas 45 derajat Celcius. Di masjidnya itu nggak ada sampah, padang pasir aja. Tapi banyak lalat. Itu yang disabdakan oleh Nabi. Lalatnya yang tidak terkontaminasi dengan sampah. Entah lalatnya hidup dari mana, pokoknya saya pernah ngalamin di padang pasir banyak lalat. Terutama lagi musim panasnya sekarang nih. Oh, di mana-mana lalat gitu kan. Nah, lalat kayak gitu yang Nabi sabdakan masuk ke dalam minuman. Silakan dicelupkan, dibuang, silakan minum kalau masih emang mau ngabisin kopinya atau tehnya. Tapi kalau di sini lalatnya lalat hijau, Ustaz. Nemploknya di mana? Hijau. Baik, terserah Bapak Ibu sih. Yang pertama, hadis ini, yang pertama adalah Nabi SAW mengetahui racun dan penawar. HP-nya baru ya, Bu. Nabi mengetahui racun dan penawar pada sayap lalat berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu. Yang kedua, pada zaman modern sekarang telah diteliti kebenaran hadis ini. Makanya ilmuwan lebih gampang masuk Islam karena merasakan langsung dengan riset mereka. Ya, pada zaman modern sekarang terbukti. Ya, sudah diteliti dan terbukti. Terbukti kebenaran hadis ini. Bapak Ibu, ada seorang mu'alaf. Ya, mu'alaf kan banyak tuh jalannya seperti ini. Profesor yang meneliti ini lihat kebesaran Islam, kebenaran hadis, keagungan sabda Nabi. Ih, betul loh, masuk Islam. Kemarin ada orang masuk Islam,
Unik banget kejadiannya Bapak Ibu. Ada jamaah satu gereja. Dia bertanya kepada pendetanya, Pak Pendeta, kenapa terjemahan Bible kok beda-beda? Saya kurang yakin dengan agama saya. Bible cetakan tahun 70 beda sama tahun 80, beda sama tahun 90. Terus kata pendeta itu, kalau kamu mau cari terjemahan kitab suci yang masih orisinil, belum terpalsukan dengan apapun, cuma satu, Al-Quran. Kata pendetanya. Akhirnya orang itu masuk Islam. Pendetanya namanya dirahasiakan. Harusnya pendetanya udah lebih dulu ya masuk Islam. Itu yang bilang pendeta. Makanya orang berbondong-bondong masuk Islam gara-gara kebenaran Islam ini nggak bisa terbantahkan. Gitu ya. Baik. Pada zaman modern sekarang sudah teliti dan terbukti kebenaran hadis hadis di atas. Yang kedua, yang ketiga, lalat pada zaman Nabi notabene tidak tinggal di tempat sampah. Makanya Nabi ajarkan silakan minum lagi setelah dicelupkan di tempat kotor. Ya, ini sebagai pembelaan kepada sabda Nabi yang mulia. Dengan saya udah meneliti sendiri, saya tinggal di sana lama. Jadi lalatnya itu, ya sekarang oke lah. Kalau sekarang lalat ini ada di tempat kita dan Anda tidak yakin, ya udah kemasukan lalat, ya udah buang aja airnya kan gitu. Buat lagi yang baru, ya. Yang keempat, hikmahnya, Islam juga bicara masalah pengetahuan yang mesti kita buktikan sekarang dengan teknologi zaman sekarang. Islam berbicara masalah sains dan teknologi, teknologi juga, ya, gitu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sampai hukum lalat pun begitu detail dalam agama kita. Nanti binatang-binatang yang lain tinggal diitikan saja. Kalau nggak ada hadisnya, kayak kecoa. Kecoa gimana Ustadz kalau masuk? Kecoa kan kotor. Kecoa tinggalnya nengen di apa? Di mana tuh tinggalnya? Kan kotor. Kalau kecoa ya udah. Bau juga tuh kecoa. Dan kecoa kalau isi perutnya keluar itu bahaya, jangan diinjek gitu ya. Bisa mengakibatkan penyakit yang lain. Kenapa cicak? Kalau cicak memang tidak ada hadisnya dari belum ada saya dapati hadisnya tentang air liurnya atau apa. Hanya udah diproses oleh para ilmuwan. Kalau cicak itu liurnya bisa mengandung racun. Makanya makanan ditutup. Jangan sampai dijilat-jilat sama cicak. Sampai alat gosok gigi kita itu, sikat gigi, usahakan yang ada penutupnya. Tutup. Kenapa? Karena cicak bisa datang ke situ dan menjilat-jilat. Udah gitu kita pakai tanpa dicuci. Itu bisa jadikan penyakit. Artinya hadis ini menjadi cikal bakal supaya kita memandang ke depan untuk memproses secara sains dan teknologi. Kayak cicak, kayak capung, dan yang lainnya yang tidak disebutkan. Jadi ini hadis sebagai apa? Simbol Islam berbicara masalah sains dan teknologi juga. Kemudian hadis selanjutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dari sahabatnya Abu Waqid Al-Laitsi, apa kata Nabi? Ma kuti'a minal bahimati wa yahya.
Anggota tubuh daripada kambing, sapi atau onta yang terpotong, anggota tubuh yang terlepas, ya kayak sapi atau kambing lewat rel kereta, digiles sama kereta api, pahanya putus. Kambingnya masih hidup, kambingnya masih kesakitan aja deh tuh. Kakinya putus. Terus, wah sayang nih kakinya nih. Oh udahlah, bersihin di rumah, dimasak rendang. Tidak boleh. Jadi, apa-apa yang terputus daripada anggota tubuh hewan, hewan yang boleh dimakan yang masih hidup, bahwa mayit, itu hukumnya adalah bangkai. Haram untuk dimakan. Ya, saya tuliskan pelajaran hadis ini. Yang pertama, anggota tubuh kambing atau sapi dan lain-lain bila terlepas dari tubuhnya tanpa disembelih, ya, bila terlepas dari tubuhnya tanpa disembelih, maka haram. Ada tuh, saya dapat di berita di Lampung, ada maling kambing, ya, tapi dia mencuri kambing cuma mau pahanya doang. Akhirnya kambingnya dipotong cuma pahanya doang. Ya, kambingnya masih hidup tuh. Itu udah mencurinya haram, menzolimi apa? Menzolimi kambing yang dimakan juga haram. Jadi anggota tubuh kambing, sapi dan lain-lain bila terlepas dari tubuhnya tanpa disembelih maka haram. Ya. Yang kedua, baik. Sama ya, sama eh, seperti seluruh gitu ya. Seluruh anggota tubuh hewan di atas sama hukumnya bila terlepas dari badannya. Bukan paha, bukan kaki saja semuanya. Ya. Dah, segini dulu aja Bapak Ibu ya. Kita sampai kepada hewan kalau terlepas, hewan boleh dimakan maksudnya, kambing, sapi, kalau terlepas dari tubuhnya, salah satu anggota tubuhnya, maka itu jadi bangkai, itu tidak halal. Contohnya yang tadi udah saya kasih contoh, kecelakaan hanya terlepas, itu tidak boleh dimakan. Baik, ada yang mau ditanyakan silakan. Sudah jam 9. Di luar masnya boleh. Iya, silakan. Rasulullah, Pernah ah, makan. meninggal. Ucapan ini adalah Allah sendiri, pahami, Tuhan, memang itu ada muncul. Begitu benar. Benar, Yang itu di dijelaskan gini Pak. Nah, kenapa kaitan itu tidak muncul ya? kalimat tauhidnya. Di benak sahabat, ya kan? Betul. Ya, Itu bagian perjalanan yang bisa biar apa bukan rofi'il, rofiqul. biar Pakai kol. Yang pertama apa tadi pertanyaannya?
Kalau ini Ustaz Abdul ya, mungkin Abdul. Beliau pentingnya waktu sampai sampai Rasul ketika wafat, ucapan terakhirnya adalah Allah ini pada kami terus sama roh berarti golongan itu akhir ini mungkin akan bisa ada yang Yang kedua, apa tadi pertanyaan? apakah kalau kalau begitu kita ya menganjurkan yang yang itu gitu kan. Ya, baik. Ucapan terakhir Nabi memang bukan la ilaha illallah. Ucapan terakhir Nabi ada yang kayak tadi, Allahumma alhiqni ila rafiqul a'la. Ataupun dalam hadis yang lain, Nabi ketika mau meninggal, beliau ngucapin ummati, ummati, ummati. Hadis yang lain lagi, Rasul akan meninggal mengucapkan as-salah, 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 wa ma malakat aimanukum. Jadi banyak itu hadisnya. Ya, bukan satu. Tapi memang Rasul tidak mengucapin la ilaha illallah. Kenapa? Yang orang mau meninggal, ucapan terbaik adalah la ilallah itu khusus untuk umatnya, bukan untuk Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad levelnya udah di atas itu. Ini hadisnya. Riwayat Imam Abu Daud. Kalau kita kayak begini nih yang harus kita capai, bukan untuk Nabi. Kalau Nabi khusus. Beliau mau meninggal, ucapannya apa? Yang dikenang. Ya Allah umatku, ya Allah. Ya Allah jaga sholat supaya umatku jaga sholat, gitu ya. Ya Allah, saya rindu kepada Engkau. Rafiqul A'la itu Allah maksudnya. Teman tertinggi itu nanti maksudnya adalah Allah. Gitu. Bukan, itu Rafiqul A'la Allah gitu ya. Baik, ini jadi jawabannya seperti itu. Ini hadisnya untuk kita, bukan untuk Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad khusus. Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Siapa orang yang meninggal akhir ucapannya la ilaha illallah, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Gitu ya, terjawab. Jadi ini khusus untuk umatnya. Kalau Nabi juga ada praktek yang khusus. Ya, ucapannya Allah, Allah ummati ummati, Allah magfirli wa alhaqni ya, ila rafiqil a'la dan lain. Yang kedua, orang awam capai tingkat rafiqil a'la. Nggak usah rafiqil a'la, kita mintanya Firdaus aja yang ada hadisnya. Rafiqul a'la itu Allah. Hadisnya yang terbaik adalah minta surga. Ya Allah, nggak apa-apa deh ya Allah, saya dapat emperan surga juga nggak apa-apa. Jangan, itu doa penuh dengan kepesimisan, pesimis gitu ya. Maka mintalah surga apa? Firdaus. Surga Firdaus ini lebih tinggi dari 7 surga yang lain. Yang pertama surga Firdaus. Yang kedua Aden. Yang ketiga Naim. Yang keempat Ma'wah. Yang kelima surga Khuldi. Yang keenam Darussalam. Yang ketujuh Darul Muqamah. Yang kedelapan surga Muqamul Amin. Kita diminta surganya Firdaus. Padahal ini surganya para nabi dan rasul. Enggak apa-apa. Karena emang perintah nabi. Ini contohnya. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'alillahal firdaus, fa innahu a'lal jannah." Tuh, sudah ada kata baginda dalam Sahih Bukhari, kalau kalian berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah, fas'aluhul firdaus. Mintalah surga apa? Firdaus. Fa innahu awsatul jannah, karena ia merupakan surga yang paling luas, wa a'lal jannah, dan surga yang paling tinggi. Jadi nggak usah minta Rafiqul A'la, tapi minta saja surga Firdaus. Berarti kalau kita diperintahkan memang ada umat Nabi Muhammad yang levelnya bersama Nabi Muhammad di surganya. Gitu. Ada lagi? Ibu, silakan. Apa ini? Oh iya, doa ya. Ya nanti ya, setelah
Silakan. Iya, Wakaf, wakaf pun sholat, Pak Ustaz. Dan kemudian waktu. wakaf, paham dari yang sebelumnya tadi saya kan kepada salah seorang. Iya. Nah kemudian kalau misalnya keluarganya yang mau berkonversi, boleh nggak Boleh banget. Emang kenapa? yang dipercayai gitu? Ya minta izin aja sama orang itu. Tinggal dimusyawarahkan kepada orang yang diberikan amanah tadi. Pak, kami keluarga dari almarhum yang mewakafkan ini. Ini udah pada rusak, Pak. Kami mau renovasi. Cakep. Lebih bagus lagi itu mah. Masa iya masjidnya udah pada bocor didiemin aja? Betul. Termasuk itu maintenance-nya daripada keluarga almarhum yang mewakafkan bagus. Supaya masjid itu kan kalau orang banyak sholat di situ, pahalanya ngalir untuk siapa? Si almarhum. Jadi kalau anak cucunya yang nanti merenovasi, iya cakep banget, bagus banget, nggak ada masalah ibu. Iya, sangat tidak ada masalah. Tapi kalau di yang ingin juga itu Ibu yang namanya udah diwakafin nggak boleh miliki lagi. Itu udah milik Allah dan Rasulnya sampai sebidang tanah yang diwakafkan sampai tembus ke arah Allah itu milik Allah dan Rasulnya. Ibu mewakafkan musola, luasnya 100 meter kali 200 meter. Panjang banget. 100 meter persegi maksud saya. 100 meter persegi ibu wakafkan. Itu sampai ke langit tujuh, itu hukumnya sudah milik Allah dan Rasulnya. Sampai kiamat nggak boleh dijual. Jadi nggak mungkin kalau udah diwakafkan anak istrinya mau memiliki lagi, dosa besar termasuk itu. Mengambil harta yang udah diwakafkan dosa besar. Itu udah milik Allah dan Rasulnya. Dah, ada lagi? Kalau kasus seperti ini, Ibu, cukup kita memakai kepada eh, sabda Nabi, sangka baiklah kepada seseorang. Jangan bersangka buruk, kecuali kalau emang Ibu mengerti langsung lihat, ini ayamnya cuma ditusuk ini doang. Anda menyaksikan. Bukan hanya Anda tidak boleh beli, Anda harus menegur orang itu dan juga memberitahu kepada konsumen lain supaya nggak boleh makan dari ayam yang seperti itu. Tapi kalau ayam udah kita lihat lehernya, lukanya kelihatan bagus gitu ya, di seperti pada umumnya, ya dan memang udah dipotong-potong kita nggak ngerti caranya, husnuzon saja. Dalam masalah muamalah hukumnya cukup dipermudah, nggak usah kasak-kusuk cari tahu. "Eh, tadi motongnya baca Bismillah nggak?" Kan nggak etis juga ya ngomong gitu. Tapi kalau ibu tahu betul ini ayamnya dipotongnya cuma ditusuk. Jangan beli dan kasih nasihat kepada orang itu serta umumkan kepada warga tidak boleh beli dari situ. Itu. Karena sujud. Nah, dia kalau sujud tilawah, ketika sudah sujud tilawah, setan itu menangis. Apa? Ketika sujud tilawah, kita melakukan sujud tilawah. Sedangkan setan itu menangis. Menangis. Itu tidak harus. Kan kalau Sujud tilawah menangis maksudnya gimana? setan itu main setan, Hah? setan. Setan menangis. Kemudian orang yang sujud tilawah, Kab- benar-benar. Intinya gini,
Kalau asal daripada kisah itu memang betul adanya. Tapi kalau kita lagi sujud tilawah, bukan begitu. Umum secara umum, sujud apapun itu setan menangis menyesal. Kenapa nggak sujud? Secara umum, bukan hanya sujud tilawah. Makanya kita patut bersyukur diberikan taufik kekuatan oleh Allah tetap taat, tetap sholat di zaman yang kayak begini gitu. Kan ayatnya begitu. Fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis kan nggak mau sujud. Di situ dia nangisnya. Kenapa, Pak? Yang terbaiknya begini posisinya. Assalamualaikum. Pas kumnya itu bergerak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada juga, tapi saya nggak pakai itu. Assalamualaikum warahmatullah. Yang satu lagi, Assalamualaikum. Jadi yang terbaiknya pas kumnya itu. Kum itu artinya kamu. Jadi pas kita salam itu, niatkan untuk orang yang ada di sebelah kanan dan para malaikat. Assalamualaikum. Kesejahteraan bagi kalian. Kayak sholat tahajud, nanti malam kita sholat tahajud, kita kan baca Assalamualaikum juga tuh. Assalamualaikum. Niatin untuk malaikat yang ada di kanan-kanan dan di kiri-kiri kita. Makanya gerakannya Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa? Iya, karena prakteknya dari Nabi seperti itu. Sedangkan untuk sholat lima waktu, hadis yang terbanyaknya hanya sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Kecuali pada madhabnya, satu madhab Imam Maliki, beliau tetap mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak sholat jenazah juga. Tapi hadis yang paling banyak sampai cukup warahmatullahi. Cukup ya Bapak Ibu, ini sebelum kita akhiri. Ada permohonan doa untuk Haji Agus Wisnu Purwaji bin Raden Selamat Sutarmaji yang baru berapa hari lalu meninggal dunia, baru kemarin, ya kemarin beliau meninggal dunia. Yang suaranya pelan itu ya Pak kalau bertanya. Ya, semoga Allah terima amalnya, ya Allah ampuni segala kekilafannya, diluaskan kuburnya, dan kita bacakan keberkahan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم ادخله الجنة مثواه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحيت منا فأحينا على الإيمان ومن توفيته منا فتوفنا على الإسلام اللهم بعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسله بالماء والثلج والبراد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kekurangannya saya mohon dimaafkan dan akhiri dengan kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.